بشيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهمني وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لشر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari ini, hari Selasa di malam Rabu, dalam acara pembukaan majelis taklim kita yang diadakan setiap Selasa malam Rabu
pada saat malam ini bertepatan dengan tanggal 30 April 2024 atau 20 Syawal 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Dan pertemuan kita sebelum puasa yang kita memang sudah tutup sementara ya, ketika puasa sesi kita tentunya tentang puasa. Nah, jadi ini dalam tandanya yaitu terakhir adalah dalam makruh di dalam sholat ya, yang sama-sama kita tahu makruh di dalam sholat ya, seperti sholat tangan, misalnya tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah, hanya mesti tangan kanan di atas ya. Kemudian sholatnya tolak pinggang ya, yang sudah dibahas ya, andai kata ada yang begitu, sholatnya cepat seperti burung mematuk ya, itu dilarang oleh Nabi, seperti orang seperti burung atau ayam yang sedang mematuk ya, yaitu an-nakru fis sujud kal ghurab, seperti gagak ya. Jadi sholat jangan kelamaan. Nabi juga larang, pernah ditegur sahabat ya, karena kesian makmumnya kalau kelamaan, kecepatan banget ya jangan. Nah, kita lihat kan di bulan puasa mau cepet-cepetan, boleh cepat, cuma standarnya dengan syariat. Sebab kalau nggak pakai syariat, tentunya di sini tentang bagaimana yang membatalkan sholat kita sama-sama tahu, yaitu tidak adanya tumak ninah. Jadi kalau tumak ninah itu kan sekedar diamnya itu selama bacaan subhanallah, segitu doang. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah, ini tangan masih jalan nih, itu belum tumak ninah, diberhenti misalnya sami Allahu liman hamidah, didiam, sekedar bacaan subhanallah paling sedetik ya, subhanallah paling sedetik udah diam ya, maka dia sujud, itu sah. Tapi kalau dia masih dalam keadaan bergerak, dia belum tumak ninah, apalagi beratnya 1, 2, 3, maka batal sholatnya. Ini kudu belajar, karena penting sholat ini yang pertama dihisab amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insyaallah nanti akan kita teruskan, karena ini pembukaan ya, kita akan buka yang lainnya, ilmu yang lainnya, pembukaan yang insyaallah minggu yang akan datang akan dibahas dalam bab yang baru, yaitu babu mubtilatis sholah, yaitu bab yang membatalkan sholat. Jadi ada yang membatalkan sholat. Nah, diantaranya itu tadi bergerak lebih dari
3. Jadi 1, 2, 3 batal sudah. Lebih dari 3 dan seterusnya. Apalagi? Nah, kemudian bicara, ngomong, makan di sini bukannya al-aklu, uklu. Jadi makannya sedikit. Kalau makan kita lagi sholat ya pakai makan dulu itu jelas aja batal makan. Maksudnya bicara makan ini makanya bukan al-aklu, al-uklu. Jadi kita lagi sholat ada sisa nasi, ya, masuk tuh nasinya bukan nasi segitu tuh, nanti dibahas di sini, ya, kecil, sedikit, kayak ukuran biji wijen gitu ibaratnya, tahu ya biji wijen ya. Nah, jadi kalau nasi setengahnya lagi tuh sepotong, mungkin 3/4-nya lagi, itu ditelan sama dia, batal dia punya sholat. Ya. Nah nanti dibahas semuanya di sini. Nah, kemudian al-fi'lul katsir tuh bergerak ya banyak. Walaupun dengan salah harokat 3 kali gerakan yang berturut-turut, walau sahwan sekalipun dia lupa. Arti lupa nggak sengaja. Kan bahasanya sesuatu yang nggak sengaja batal nggak? Agak makan 2 piring lagi bulan puasa nggak sengaja. Lupa tuh namanya nggak sengaja. Ya nggak jauh-jauh beda lupa bahasanya nggak sengaja, nggak batal. Makan 2 piring nggak batal. Tapi kalau sengaja batal, kan gitu aja tuh. Sholat begitu juga kan gua nggak sengaja, ya nggak sengaja. Tapi di sini soal gerakan 3 kali tuh, udah 3 kali masuk. Jadi 1, 2 cukup, 3 kali batal. Walau sahwan sekalipun dilupa. Jadi inti tahu kan ilmunya, inti lupa, ya Allah, udah batal. Jangan pakai kan gua tadi lupa nggak tahu. Hal lain lagi bedanya. Permasalahan kita 7 kali kita hidup mati, dihidupin lagi, mati, dihidupin lagi, nggak bakal selesai kita belajar ilmu Allah. Ilmu Allah dikumpulin manusia dari zaman Nabi Adam terus sampai zaman Nabi yang terakhir, sampai manusia yang terakhir, matinya terakhir, bermiliar-miliar, mungkin bertriliun-triliun manusia jumlahnya yang begitu banyak. Ya, dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu manusia dikumpulin semua, dikeluarin tuh, dibeberin, dikeluarin semuanya. Semuanya seluruh makhluk Allah, malaikat-malaikatnya kumpulin seluruh makhluk Allah, bukan manusia aja. Nggak sebanding dengan ilmu Allah. Bagaikan seorang yang mencelupkan tangannya ke lautan, kemudian diangkat, kan keluar tuh tetesan ya. Tuh, itu tetesannya, itulah ilmunya manusia. Bayangin segini aja udah jauh banget, apalagi lautan. Jadi jangan merasa puas dengan kita belajar ilmu, nggak bakal habisnya. Ya, tapi sekarang udah nggak mau belajar ilmu, udah nggak mau menuntut ilmu, bahkan mengabaikan ilmu. Ya, nggak puas gitu. Orang-orang dulu itu belajar nggak habis-habisnya, bahkan kita dengar sampai 100 guru, 1000 guru. Kok bisa 1000 guru, kan umur cuma 60 tahun. Dia belajarnya itu mereka orang-orang yang alim, yang cerdas. Jadi mereka mengambil sanad kitab. Sehari dapat 3 guru, baca kitab sebentar udah dapat. Udah nggak pakai penerangan lagi, udah alim. Kalau kita nggak bisa begitu, ya kita nggak bisa begitu. Ada 3-4 guru ya alhamdulillah. 1 guru yang penting istiqomah yang penting. Susahnya tuh istiqomah. Biar kata 1000 guru kita punya tapi nggak istiqomah, ya habis sia-sia. 1 guru kita hadapin si istiqomah itu lebih baik. Karena istiqomah ini yang paling susah. Makanya orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala, orang-orang hebat itu karena ada ibadahnya yang diistiqomahkan. Jadi kalau mau bicara para wali, para ulama, jangan cerita keramatnya mulu, jangan, nggak usah. Itu kelebihan dari Allah. Ya, udah ada dari zaman Nabi. Itu namanya mukjizat. Kalau para ulama kekasih Allah, namanya karomah, kemuliaan dari Allah. Nggak usah. Ya, orang sekarang kan ngukurnya pakai akal, bukan pakai keimanan. Jadi yang perlu kita ceritakan di halayak ramar nih. Halayak ramai itu maksudnya di depan publik seperti YouTube, Instagram dan sebagainya. Seperti Anda rekaman ini. Karena nggak pernah cerita keramat, tapi cerita bagaimana perjuangan dia di dalam menuntut ilmu, perjuangan dia dalam istiqomah ibadah kepada Allah. Kalau untuk orang khusus silakan, nggak apa-apa. Nabi Muhammad SAW jelas Nabi, kan ada mukjizat jelas. Tapi ketika bicara Isra dan Mi'raj, yang terima ya orang yang punya keimanan seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lebih dari itu kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lebih dari itu ceritanya, maksudnya lebih dari itu yang nggak masuk akal, emang nggak masuk akal pada saat itu. Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar Siddiq percaya, maka digelari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq, yang
mempercayai, yang membenarkan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab pakai akal, karena dengan akal gak bakal bisa. Mujizat, karomah, maunah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya itu namanya khariqul adat. Jadi keluar dari kebiasaan manusia. Keluar dari kebiasaan manusia. Contohnya ada dalam Al-Quran. Kita bicaranya Al-Quran. Ada, tapi Anda bilang kalau dia mempercayai dengan keimanan. Kalau dengan akal, nggak masuk akal. Memang keluar dari kebiasaan manusia. Tapi Allah contohkan dalam Al-Quran. Apa? Seperti kisahnya Shahibul Kahfi. Bukan Nabi loh Shahibul Kahfi itu. Jumlahnya memang Allah sengaja tuh. Allah lebih tahu kan, Allah tahu. Tapi di Al-Quran diulang beberapa kali. Ya, tapi dimasukin anjing. Anjing. Ya, anjing. Makhluk bukan nggak mulia, anjing mulia loh. Ya, cuma syariat kita ini mazhab Imam Syafi'i najisnya berat gitu. Tapi jangan dihina, jangan. Ya, anjing bisa masuk surga. Itu anjing Shahibul Kahfi namanya Gitmir. Disebut ya 3-4 sama anjing. Tuh anjingnya disebut ya dalam Al-Qur'an. Kemudian 5-6-nya sama anjing, 7-8 sama anjing. Jadi Allah kasih kisahnya begitu kepada kita ini, bahwasannya nggak ditentukan udah segitu. Pemuda itu cuma 3 atau 5 atau 7. Tidak, diberikan 3. 4-nya sama anjing. Artinya setiap disebut namanya bilangan itu anjing dimasukkan oleh Allah Ta'ala. Anjing itu siapa? Yang ngikutin Shahibul Kahfi dari awal di kerajaan? Enggak, ketemu di jalanan. Ya, ini apa namanya, pemuda ini nih yang kabur ini nih, ya, kemudian diikuti oleh anjing. Ya. Yang kemudian tertutup goa itu anjingnya nggak ikut masuk, dia menghormati, ya, dijagain tuan itu di depan, yang dikenal ini, dia cinta sama orang soleh, ke kanan diikutin, ke kiri, kemana aja sampai Shahibul Kahfi masuk ke dalam gua Kahf, ya makanya dibilang Shahibul Kahfi itu orang goa deh istilahnya, ya, padahal pemuda-pemuda yang soleh, ya. Kemudian masuk, itu anjing nungguin di luar. Maka Allah kasih dia tidur selama 309 tahun. Bayangin, ya, masuk akal gak? Tidur aja setahun, ya, tidur setahun nggak mungkin makan gimana? Inti 3 hari nggak makan aja lapar, inti kan tidur udah biar kata tidur inti kayak kebu gitu, ya, nggak bangun tidur enak, tetap ada waktunya bangun. Kenapa? Perut, paham? Bener gak? Iya, perut lapar. 2 hari coba deh, anu mau tahu inti 3 hari tidur nggak enak juga, kebanyakan tidur. Nggak bisa tidur juga, itu udah kebanyakan. Mau ditidurin bisa nggak? Nggak bisa. Ya, tapi bisa Allah tidurkan itu. Lah itu kan nggak makan nggak minum, lagi tidur, lagi mana prosesnya? Tapi kuasa Allah. Ya, jadi Allah buktikan dalam Al-Quran. Nah, jadi tapi itu ini nggak ceritakan yang lain-lainnya. Artinya istiqomahnya, bagaimana mereka berjuang di jalan Allah, istiqomah tuh. Ya, apapun yang kita lihat para ulama, makanya dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Nah, jadi aneh nggak jarang ceritain keramat-keramat, kecuali bukan di YouTube dan sebagainya, orang-orang khusus baru. Karena dia ngaji sama anak, terima dengan keimanan. Tapi kalau di luaran kan, wow, banyak netizen. Ya, tahu kagak ngukur pakai biasa komentator. Ya, komentator bukan pemain bola, ngomentarin bola lagi kan gitu. Yang kata main bola gua ngap-ngapan, lu cuma bisa komentar. Ya, akhir zaman tuh hati-hati. Sekarang bukan pakai mulut, pakai tangan, medsos. Lebih bahaya. Dulu kalau mau mulut kan kita ketemu orang dulu baru ngomong. Berapa sih sehari kita ketemu orang? Paling 10. Kita ceritain, tapi ketika di medsos berapa ribu manusia tuh yang lihat, yang baca. Tanggung jawab di akhirat tuh nanti. Maka itulah ya yang anu ulang-ulang ini hadis agar jadi pegangan kita, jadi orang jaga tangan kita, jaga mulut kita, jaga terutama dari hati kita, karena sumbernya dari hati, keluar ke mulut atau keluar sekarang ke tangan, semua kan dari hati dia. Karena punya sifat dendam, punya sifat hasad, punya sifat dengki dan sebagainya. Nah, itu anak uraikan tuh dulu
Ya, sebab orang tuh hasad, kenapa? Karena orang yang hasad itu karena orang lain punya kelebihan. Biasa itu, punya kelebihan. Orang punya kelebihan, kenapa Allah benci ketika kita hasad? Kita benci karena semata-mata kalian bukan hasad kepada orang yang kalian hasati, tapi hasadnya, bencinya kepada Allah. Karena yang berikan siapa? Allah. Ente dengki karena ente bukan orang kaya, gendaknya orang kaya. Ente nggak punya mobil, benci banget lihat orang mobil. Tapi ketika ente punya mobil, bencinya orang lebih lagi, itu biasa udah. Ya, yang Allah disebutkan orang yang punya kelebihan tuh memang dihasatin udah itu. Yang jelasnya Nabi Muhammad SAW, ya utusan Allah bersih, wah nggak ada cacatnya, nggak ada dosanya, akhlaknya terpuji, yang puji Allah. Kita belum ada yang puji, jangankan Allah, orang aja nggak muji-muji kita. Ya wajar-wajar aja Allah yang puji Nabi Muhammad SAW. Ada yang benci gak? Ada yang musuhin gak? Ada yang hasad gak? Ya udah biasa. Ya jadi jangan bingung. Allah aja dihasutin, Allah aja dihasad, Allah aja didengkiin, Allah aja disirikin. Yang kasih makan Allah, yang kasih minum Allah, yang kasih kehidupan Allah. Ya, jadi ente bingung kalau dibenci orang, bingung, dihasad orang bingung, didengkin orang bingung. Lu siapa pakai bingung? Kita makhluk yang banyak dosa. Ini Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW. Biasa aja. Inti masalahnya ada satu masalah jadi masalah yang begitu banyak jadi masalah. Ya nggak usah. Jangan bingung. Nih yang kita pikirin nih. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini Nabi Hurairah, ya dalam riwayat Imam Muslim, Rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan, atadruna manil muflis. Ya, ini ulang-ulang biar jadi pegangan, jadi ingatan kita. Nabi duduk sama sahabat-sahabatnya, belajar semua sahabat sama Nabi Muhammad SAW. Biasa, Nabi kemudian kasih pertanyaan, atadruna manil muflis. Tidakkah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Tuh, kasih pertanyaan. Ya bahasa kita nih, kalian tahu gak orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, tahu bangkrut? Kalau bahasa dagang, inti punya modal 30.000, beliin barang 30.000, kemudian dijual. Seharga berapa biasanya? 35, 40, 45, 50, terserahin tidak. Gak laku. Gak laku. Atau laku. Ya, tapi 30 juga. Itu namanya seri. Belum bangkrut, belum rugi, belum. Kalau kita kan ceritanya rugi mulu. Untung udah kemana-mana. Tato dinaikin. Apaan aja dinaikin. Bilangnya apa? Merugi. Padahal untung. Kapan ruginya? Bener gak? Ya, ntar kata jinggung kita. Yang begitu. Ya, paham ya? Oh, yang bingung kan pedagang ente. Ini naik, itu naik. Mau jual tinggian, ente kagak nerima. Konsumen, bener gak ya? Mau turunin, kita yang rugi. Itu kita rugi baru. Ini zaman sekarang untung jadi gini. Ente biasa untung 10.000. Sekarang untung ente 8.000. Namanya masih apa? Sekarang untung 5.000. Namanya masih untung, bersyukur sama Allah. Tapi orang sekarang enggak. Sampai ke atas untung. Tapi biasa 10.000 jadi 8.000. Bilangnya apa? Rugi. Naik di akhir ujung-ujungnya. Mending diberitahu kagak. Wah, ya naik. Itu kalau rugi boleh deh dinaikin untuk nutupin kerugi. Enggak rugi. Paham tuh ya? Nah, kalau rugi itu dia beli 30.000, dijualnya 20.000, itu rugi. Kalau bangkrut habis. Untung belum datang, barangnya kebakaran ibaratnya. Paham tuh ya? Modal 30.000 hilang. Tahu ya bangkrut ya? Kalau orang-orang itu kan biasa kena orang kalau udah bangkrut udah nggak bisa nanjak lagi dia, mulai dari awal dan mesti nyari modal. Kalau punya modal, kalau kagak bisa gak Allah kasih bangkrut orang? Mau kaya gimana di alam dunia dia. Makanya jangan pernah takut, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bahaya kalau bangkrutnya bukan di dunia. Bangkrut di akhirat. Kalau di dunia ini masih bisa cari modal, kalau di akhirat mau kemana lagi? Ya, ini mau ibadah lagi, mau ini nggak ada. Maka teriak-teriak mereka, kasih hidup 1 jam aja di dunia. Dia mau balik untuk taat kepada Allah. Tapi kalau udah datang kematian, nggak balik lagi alam dunia. Kematian itulah yang menjembatani kita dari alam dunia ke alam barzah untuk ke alam akhirat. Ya, kematian itu cuma sekali doang, udah selesai. Udah itu inti hidup, nerima.
akhirat, apakah surga, fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Segolongan kata Allah masuk surga, segolongan masuk neraka sa'ir. Kan Nabi katakan, siapa orang yang bangkrut? Wagalu, maka sahabat katakan, galu al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut pada kami ini, ya, pada kami ini nih, kita orang yang bangkrut, ya orang yang memang tidak punya duit, tidak punya barang, tidak punya harta. Benar gak? Ya benar. Tapi Nabi Muhammad SAW ingin melanjutkan yang lebih jauh. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Faqala innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Gak dari umat yang lain, gak bicara, tapi dari umatku. Buat kita ini, gak usah nengok kiri kanan, gak usah nengok tetangga, gak usah nengok temen. Ini hisab buat diri kita. Berarti kita umat Nabi Muhammad SAW, insyaallah. Sesungguhnya yang bangkrut dari umatku. Ya, siapa mereka umatnya Nabi nih? Nih orang yang man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat. Disolatin dengan solatnya. Wasiyamin dengan puasanya. Wazakatin dengan zakatnya. Ente bayangkan, gimana dia nggak bawa ini nih? Solat kagak, puasa kagak, berani lagi nggak puasa, nggak solat, nggak zakat, ya. Ini orang bawa sholatnya, bawa zakatnya, bawa puasanya, wayati. Tapi dia bawa juga tuh bebarengan yang bawa nih, yang dibawa sholat ibadahnya semua. Tapi juga berbarengan dia bawa apa? God syatamahada. Dia telah mencaci ini. Ya maksudnya mencaci ini siapa aja yang nggak disebut. Ya karena sifatnya mencaci itu bukan ame muslim aja, mau orang kafir boleh bisa mencaci dia. Ya, padahal Islam nggak mengajarkan nih, agama kita nggak mengajarkan untuk mencaci maki siapapun orangnya, sekalipun dia bukan orang Islam. Agama nggak ajarin caci maki. Nabi pernah nggak caci maki? Nggak pernah. Sekalipun orang itu orang kafir lagi mencaci Nabi, nggak dicaci. Kalau bicara hak beda sama mencaci. Paham ya? Nabi katakan qul huwallahu ahad. Firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad kepada orang kafir, kami tidak menyembah apa yang kami sembah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu nggak usah menyembah apa yang aku sembah. Kemudian qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Sementara di depan ini kan orang yang tidak mengesakan Allah. Itu bukan cacian, itu kalimatul hak. Bicara yang hak. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Bukan mencaci, beda. Kalau mau balik tuh mencaci maki, misalnya ngatain Tuhan orang, Tuhan orang begini-begini kan banyak tuh, itu baru mencaci maki. Islam nggak ngajarin begitu. Allah katakan jangan mencaci agama orang lain, Tuhan mereka. Jangan salahkan kalau mereka akan mencela Tuhan kita. Paham ya? Nggak usah nyela nabi orang, nggak Islam nggak ngajarin begitu. Jangan, itu beda ngomong yang hak. Katakan Allah itu esa. Tapi mereka menganggap nih orang kafir bahwasannya Rasulullah mencaci maki atau menghina Tuhan mereka. Itu anggapan dia kan, bukan menurut Allah. Paham ya? Itu. Kalau kita kan menurut kita enggak, tapi menurut agama cacian itu. Mencaci maki, membuli, ibaratnya membuli. Apalagi yang dibuli umat Islam, apalagi yang dibuli yang mengucapkan kalimat la ilaha, apalagi yang inti bully orang yang punya keturunan baik, atau yang inti bully ulama, yang inti bully guru inti bully caci maki orang tua inti. Gimana itu? Ya. Kemudian apa lagi? Wa qadzabahada, menuduh, melemparkan tuduhan kepada orang. Jadi nggak usah bingung kalau orang sekarang menuduh Habib Yahudi, menuduh si fulan misalnya gitu, aneh enti, nggak usah bingung. Zaman Nabi Muhammad SAW udah ada orang munafik. Istri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Istri siapa? Ya, mungkin kalau Anda kasih tahu inti nggak bakal percaya, tapi itulah sejarah. Siti Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik pelacur. Oh enggak. Pelacur tahu ya? Selingkuh sama orang lain. Bayangin tuh, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh baca surah An-Nur tuh ceritanya di situ. Makanya Allah keluar kalimatnya, siapa menuduh orang ente mesti bawa saksi. Makanya jangan hati-hati, ada perempuan keluar marah ente mentuduh aja WTS. Tuh perek tuh apa lagi namanya? WTS atau apa lagi?
PSK dan sebagainya. Ya. Inti mesti datengin saksi itu, bener gak? Inti lihat gak? Jangan iseng mulut. Dulu kan kita waktu belum masih kecil nih lihat perempuan malam, nggak boleh itu sebenarnya. Walaupun memang dia kerja, misalnya gitu. Tapi inti lihat gak? Inti mesti jelas dan buktikan dengan saksi. Kalau kagak inti ntar kena pecutan, itu dalam Islam ada itu. Ya. Udah jangan iseng sama orang. Inti nggak tahu, mungkin dia kerja malam nih perempuan, tahunya bener kan kerja. Dia ternyata nyari duit buat ayahnya yang lagi stroke, bisa gak? Karena ayahnya nggak bisa kerja. Ya mana ada sih ayah mau anaknya keluar malam, kan juga nggak mau. Tapi keterpaksaan ekonomi dan sebagainya. Ya, oh ini kan udah ngerasin susah. Ya, jangan begitu. Inti nggak lihat, nggak jelas keluarganya. Kalau inti emang mau nyelamatin itu perempuan, nikahin. Ini nggak mau nikahin, kasih penghidupan buat orang tuanya atau buat dia. Begitu, jangan cuma caci maki atau menuduh apa lagi barang nggak benar aja. Inti mesti punya saksi. Islam begitu, datangkan 4 saksi ini. Kalau nggak ada saksinya, saya sendiri Pak, saya yang nyaksikin sama orang lihat, saya lihat bini saya berzina. Kapan? Ada saksi gak? Aduh, nggak ada, tapi saya lihat sendiri. Maka inti bersaksinya sama Allah. Itulah yang dikatakan kalau saya berdosa maka saya itu mubahalah nama itu. Kalau saya ini, inti ngancam diri inti biar saya celaka 7 tahun. Tapi kalau dia yang berdosa, istilahnya begitu. Paham ya? Ada hukum-hukumnya semua. Jadi jangan suka gampang nuduh orang. Apapun ya, nuduh orang, lihat kagak ini orang baru kata begini yang aneh. Ya, sesuatu yang hak berjalan terus. Kalau itu benar, yang dituduh benar, nggak mungkinnya ratib sampai 300-an tahun. Maulid dan sebagainya tetap. Ya, yang innal batila kana zahuqa. Dalam Al-Qur'an sesungguhnya yang batil itu basilan lenyap, batil. Barang 2 tahun 3 tahun juga batil, hilang. Orang nih ngaku nabi kayak ngaku apaan kayak sebentaran hilang. Apalagi kitabnya berjalan, hilang. Paham ya? Gitu. Ya, itu aja buktinya di situ aja. Ya, ya. Baik, ya apapun jangan pernah berbuat demikian, mencaci orang, menuduh orang, apapun bentuknya. Wa akala malahada, makan harta orang. Bukan makan anak yatim aja, bukan harta orang. Geser-geser. Ya, hati-hati, inti punya tanah, geser tanah orang semeter 2 meter jadi persoalan di hari kiamat. Kadang inti jalan nih, jalan di jalanan. Ya, jalanan dari lebar agak kecilan. Aneh lihat suka tuh, ya Allah, tuh pagar ngelewatin jalanan. Dalilnya dia apa? Biarin, punya pemerintah. Nggak ada urusan sama pemerintah, itu hak jalan. Bahkan tanah kita tuh ya masih di depan, kita pinggirin tuh. Pahala gak? Pahala. Inti punya rumah nih, jalanan biar enak. Ya, setengah meter inti giniin ini dikit 20 meter ke 30 meter biar lebih luas. Jadi pahala di sisi Allah. Inti pasang lampu di depan rumah, pahala. Bayangin ya. Waduh, itu jangan macem-macem. Makanya ya agak ngelebar dikit. Seperti misalnya orang wakafin masjid. Wakaf masjid untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah, untuk sholat, terutama untuk sholat. Bener gak? Bener gak nih? Bener kan? Ada gak orang wakafin masjid untuk ngejagain jam? Hah? Buat ngejagain sound system. Ada gak? Kok buktinya? Di mana dalilnya Beb? Tuh dikunci. Masjid dikunci. Habis selesai sholat dikunci. Dalilnya apa? Takut kehilangan. Hati-hati itu. Ini aneh keluarkan, biarin deh, aneh dibenci sama yang pengurus masjid. Paham ya? Jangan naruh yang ini. Makmurkan masjid itu bukan dengan aneka jam yang bagus, sound system, wah kubah begini. Yang akhir minat orang mau nyolong. Ini namanya nyolong sih di mana aja. Kejahatan dari zaman Nabi ada gak? Ada. Ini dunia nggak sepi. Nanti baru dibagi. Yang pelaku jelek ya neraka, yang pelaku baik sorga. Udah kagak ada lagi yang namanya buat nyolong apaan. Inti punya bini yang bidara 70 nanti diselingkuhin orang, kagak, nggak bakal ada gitu-gituan. Perbuatan dosa nggak ada sedikit apapun. Jangankan itu, yang capek nggak ada, inti nggak berak lagi, nggak kencing lagi. Allahu Akbar kalau sorga. Ya, tapi kalau di dunia itu biasa, ada hitam, ada putih. Mau di tempat yang baik, mau di tempat itu biasa. Ya, itu jangan bingung. Di zaman Nabi Muhammad, di zaman para nabi, ada orang hianat, ada orang berzina. Bahkan di zaman Nabi Lut ada pelaku homoseksual.
Ya, ada pelaku nimbang curang dan sebagainya, maka diutus terus Nabi terakhir Nabi Muhammad, saudara Nabi Muhammad yang nerusin para ulamanya, al ulama warasatul ambil terus sampai bergulirnya, sampai datangnya hari kiamat. Habis selesai dah cerita. Itu diwakafin, kesian yang wakafin. Kalau orang wakafin masjid kan untuk sholat, maka jangan pernah dikunci. Karena kita nggak tahu, orang banyak nggak seperti kita nih, orang yang kerja, aneh yang masih tinggal, aneh orang nggak kerja tapi suka pulang malam mau sholat isya. Yang sholat maghrib sih memang nggak dikunci, sholat isya pernah kan? Sholat gitu. Kita kan yang orang-orang takut sampai akhirnya kita di rumah. Ya, di rumah, alhamdulillah panjang umur. Kalau kakak panjang umur itu untungnya kalau niat udah dapat, alhamdulillah. Tapi kan kita lebih lega cari besit enak nih, kita berhenti. Yang parahnya lagi, gerbang yang dikunci kagak bisa masuk. Gerbangnya buka, dalam okelah dikunci, kasih tempat yang buat orang sholat sama kamar mandinya. Jadi orang bisa ke gerbang, buka, emang nggak ditutup, kemudian bisa ambil wudhu, mau kencing atau apa, kemudian sholat selesai udah. Ini sampai gembok-gembok. Nanti tuh yang begitu-gitu nanti ini kasih anda jujur aja, bakal ditanya nanti di hari kiamat. Karena bukan punya dia, punya orang yang wakafin. Inti yang wakafin nih, gedok banget di kuburan tuh. Ya, apalagi yang mau sholat di situ ulama, apalagi yang mau sholat itu wali Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Taala. Ya. Jadi makmurkan masjid dengan apa? Makmurkan masjid, Allah katakan dalam Al-Quran surat Taubah, wa fihi rijalun an yuhibba an yatatahharu. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Fihi rijalun, yang padanya itu masjid adalah sekelompok manusia, laki-laki, terutama laki-laki masjid, yuhibbuna, yang mereka mencintai, an yatatahharu, kesucian, bersuci, bersihkan diri nih. Yakin kalau mau sholat apa? Mesti bersihkan nih. Dia udah belajar istinja, ada wudhu, di syarat-syarat sholat. Nah, kesucian ini adanya di mana? Di kamar mandi. Makanya ente mau lihat rumah orang atau masjid, ngerti apa kagak atau bersih kagak, lihat di bagaimana kamar mandi. Ya, ini kagak pada bawa pesing, nggak dijaga sih. Ya, mesti dijaga sebenar-benar itu masjid dan sebagainya. Ya, ini mau panjang, ini terlalu panjang. Artinya kembali lagi, jangan sampai apapun perbuatan kita jadi masalah di hari kiamat. Itu udah, kenapa dosa kita udah cukup banyak. Kita bakal ada hisab. Intinya kerja semua kan halal, insya Allah. Tetap dihisab sama Allah. Nggak lepas dihisab semua. Andi ditanya kerja, iya lihat, dihisab terus tuh. Ya, makanya di hari kiamat lama, lebih lama dari umur dunia. Bukan umur ente, lebih dari umur dan intinya nggak mati-mati, nggak ada kematian lagi. Bangga nungguin atu-atu, bayangin lamanya. Wah, matahari sejengkal, maka udah jadi azab. Tapi nanti orang-orang yang digoiri hisab, orang-orang yang tertentu ada yang mereka mengalaminya itu saat seperti orang sholat 2 rakaat doang. Gitu, ya, nggak lama, nggak merasakan lama, cepat kan yang punya waktu Allah. Ya, Nabi merasakan nggak lama Isra Mi'raj, tapi kan kalau ini, masya Allah. Ya. Kayak nanti kalau lagi asik tidur juga pada 8 jam cepet banget, udah pagi aja, bener gak? Ya, tapi manakala pernah satu waktu ente tidur cuma 2 jam, kayaknya lama banget. Orang mimpi setan, lama banget ya, sampai keringat dingin. Pas bangun. Ya Allah, baru jam 1, baru tidur jam 12, kebangun jam 1. Tapi ceritanya lama gak? Lama. Kadang tidur dari jam 10, subuh bangun, cepet banget tuh, lagi enak tuh, hawa lagi enak. Udah bangun, seger badan udah. Yang ngatur waktu Allah, yang punya waktu Allah Ta'ala, maka nikmatin aja. Ya, nikmatin aja. Ini kan kagak kita mau jalan kemana udah mikir. Cirebon, ke Jawa, kemana gitu. Jangankan suruh bawa, tinggal duduk doang. Jauh, jauh. Belum jalan udah jauh. Ini bismillah kemarin Tanggul, ini bawa sendiri. Ya, kenapa? Nikmatin. Anggap aja rest area 30 kilo tuh deket situ mau kencing udah dekat. Ya, kita jalan berjam-jam, tak tahu
Tampil ya. Ya jangan hidup begitu juga, coba inti pikirin pas lagi kawin, ntar anak kalau gede gimana duit lagi. Sekarang penghasilan inti baru 200.000 kan pusing lah, inti kepikirin yang buat 10-20 tahun ya. Aneh kan nikah Masya Allah dalam keadaan susah, ngontrak ya, lagi mikirin ntar anak gimana nih, gede gimana nih, 4 aja anak atau 1 kontrakan cukup. Ya Allah, inti yang besok inti nggak tahu hidup apa kagak ya, udah mikirin yang nggak usah, jalanin aja yang ada sekarang. Terus sampai berharap, memohon kepada Allah dan selalu positive thinking, husnuzon kepada Allah ya. Udah persoalan kita udah banyak ya, hidup yang enak, yang cerah, bahagiain orang, tawain gitu, maksudnya bukan ketawa sendiri gitu ya, gila, enak aja gitu, enak ya. Inti punya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau punya Tuhan, inti ada backingan, aman nggak? Tapi inti backingan manusia kayaknya aman amat, inti dikawal gitu pakai strobo apa, aman banget perasaan. Lah yang kawal sekarang yang jaga inti siapa ya? Mestinya apa? Jauh lebih tenang. Kenapa inti nggak tenang? Karena kurang yakin sama Allah. Kalau inti yakin sama Allah, melebihi yakin inti sama manusia, inti jauh lebih tenang sebenarnya. Jadi tenang. Rezeki yang kasih siapa? Ya udah, yang kasih hidup, yut'imuni, yang kasih kita makan, yakulani, yang kita kasih, yang yakuluni, yang ngasih kita makan Allah. Hakikatnya Allah. Wabib yang kasih makan ini, oke, duit lo ratusan juta, miliaran, tapi Allah nggak kasih inti bisa makan. Sedetik itu bisa stroke, duit banyak, harta banyak, atau stroke, nggak bisa makan. Ada orang yang diimpus, ini yang di rumah sakit ya, bukan orang miskin, kadang-kadang orang kaya. Makanya itu aja inti belum syukurin. Dan yang paling penting, ada nikmat iman, nikmat Islam. Walaupun hidup inti susah, mungkin inti banyak prahara, bini cerewet, ini dan sebagainya, tetap inti mesti syukur kepada Allah. Kenapa? Karena inti punya nikmat iman, nikmat pelihara sampai mati kita ya. Jadi jangan pernah ngeluh, jangan pernah kufur nikmat Allah Ta'ala. Makanya apalagi ditambah ini nih, maki-maki orang ya, makan harta orang, geser tanah orang, ngambil hak orang, wasafaka damahada, nah menumpahkan darah pada orang, wadorobahada, mukul orang, gampar orang, wayuti hada min hasanatih wahada min hasanatih, maka diberikanlah kebaikan orang tersebut kepada orang yang dizalimi. Contoh misalnya Anda buat apa? Anda buat apa namanya? Anda sholat Anda banyak, haji Anda, wah segala macam amal ibadah banyak, tapi Anda zalim, pernah nampar ini, pernah ngambil harta ini, pernah bohong ini, pernah saja. Nah, itu tuh pahala yang Anda punya, maka Anda kasihkan inti. Udah. Habisnya harta Anda ternyata ibadah Anda udah habis. Fa in faniyat hasanatu, apabila habis kebaikan ini, gobla sebelum an yuqdama alaihi, sebelum habis tuh menunaikan permasalahan tersebut, ukhidha min khotoyahum, maka ini belum habis nih, baru segini, yang ini belum, kebaikan Anda udah habis. Yang tadi sholat Anda ini Anda banyak, Anda belum bisa semuanya Anda tunaikan, baru setengah, yang ini belum nih. Bagaimana? Kebaikan Anda kan udah nggak ada, ini kebaikan Anda udah kasih, diganti tuh, udah. Nah inti yang kurang-kurang kebaikan, tapi hidup di dunia dizalimin sama orang, kaya inti pada saat itu. Adil gak Allah Ta'ala? Adil kasih. Habis sudah nih, kebaikannya udah habis. Bagaimana? Ukhidha min khotayahum, maka inti yang punya kesalahan nih, pasti ada gak manusia kita seluruhnya, kesalahan inti ditimpakan kepada aneh. Tuh ibaratnya, tuh yang namanya bangkrut. Banyak amal nih buat orang, yang ada salah orang buat dia, bangkrut namanya. Yang tadi 30.000 dia punya, dia dagang modal kagak, yang ada punya utang, kan gila. Inti punya 30.000, bikin modal mau jual 50.000, kagak ada untung, masih mending, alhamdulillah. Seri 30.000 juga, tapi 30.000-nya lenyap, masih mending, alhamdulillah. Tapi 30.000 hilang, 100.000 inti punya utang, kan sialan dangkalan, untung kagak, utang itu namanya bangkrut tuh. Paham ya?
Nah, makanya jangan sampai inti punya modal ngutang-ngutang, takutnya kagak kebayar, yang ada utang. Itu ketakutan banget sampai ada orang bunuh diri. Dunia di akhirat gimana? Gak bisa lagi bunuh diri. Habis sudah faturihat alaih, diletakkan kepada orang itu, summa turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah sekarang amal soleh kita nggak banyak, ya, tapi nanti di akhirat beda lagi kita nggak ada apa-apaan, tapi kita diberikan pahala dari orang lain. Tuh kenapa? Si fulan pernah hasad kita, si fulan pernah ganggu kita, si fulan pernah nuduki kita, makanya dituduh orang, difitnah orang, anteng baik. Kenapa? Karena dia sedang mentransfer pahalanya buat kita. Kalau tuh orang emang orang bejat, nggak punya pahala, dosa kita buat dia. Paham nggak? Bahasanya begitu. Kira-kira tenang nggak inti begitu? Paham nggak? Inti hidup tenang ketika ada orang jahat sama inti, ya, inti sabar menghadapi, ada Tuhan, ada Allah. Maka ini tenang kalau tahu ini. Kenapa? Karena orang tersebut kalau memang orang baik itu ada pahalanya buat kita. Tapi kalau itu memang orang bejat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, emang mulutnya lagi naudzubillah taruh komunis dah. Kita lagi sedang memberatkan kepada dosa-dosanya, dosa kita kebuat dia. Mungkin laknat tuh orang ibaratnya. Ya. Nah itulah orang yang bangkrut. Maka untuk itu jaga lisan kita, jaga kelakuan kita. Dulu guru Anda nasihatin begitu tuh. So bukannya gue suruh lo buat dosa sama Allah, bukan, jangan, tetap nggak boleh kita buat dosa. Arti kita emang nggak luput dari dosa gitu. Cukup jangan buat dosa sama orang lain, karena kita sama Allah aja udah nggak bakal luput dari dosa. Ada yang suci gak di sini merasa nggak dosa sama Allah? Nggak ada. Allah larang lihat perempuan auratnya. Sekarang ente bisa jaga satu hari nggak lihat aurat perempuan? Boleh nggak lihat HP, nggak lihat TV, tapi kan ente kerja. Selamat. Maaf, telapak kaki perempuan kan aurat. Batasan aurat perempuan adalah telapak tangan, dan ketika sholat tuh pakai mukena tuh segitu yang kelihatan. Kalau kelihatan kan batal. Yang batal itu tuh selembar rambutnya kelihatan, sholat batal gak perempuan? Nah intinya di luar banyak gak pakai jilbab, tapi jangan menghina ya. Islam gak menghina, doain biar pakai jilbab. Tapi kan kita hidup bukan di orang-orang Islam aja. Dan juga jangan syariat inti tuduh sama orang dulu Islam, enggak. Ini artinya kita luput gak? Gak luput. Makanya nggak jadi catatan dosa kalau hati inti nggak minat nafsu media, sekedar ngeliat sekali itu nggak jadi dosa. Lihat Allah Ta'ala masih baik. Tapi namanya manusia kan ada ngintip-ngintipnya. Cakep tuh. Gak luput. Tapi karena inti mau minta maaf, Allah maafin. Tapi kalau dosanya sama orang lain, Allah nggak maafin, kecuali orang itu yang inti buat dosa ridho, ya saya maafin baru. Kalau kagak, tapi kalau mau Allah kan enak, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ya kita namanya manusia ya, bukan mempermainkan Allah. Allah baik sama kita. Ya, penting banyak-banyak istighfar, maaf, jaga hati. Ya, artinya jangan buat kegaduhan atau buat rese sama orang lain. Maka man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, beriman sama akhir, ya, fal yukrim jarahu, dia muliakan tetangganya. Orang yang bisa menjaga lisannya, menjaga badannya, bisa menjaga kelakuannya, muslim lain atau tetangga tuh nggak merasa resah, nggak merasa terganggu. Tahu ya, terganggu ya, bukan ada pengajian begini, bukan. Orang aman, namanya kan ada orang yang nggak aman. Ada tetangga, ya entah dia tukang nyolong, entah dia tukang ganggu, preman kampung dah, gitu. Nah, itu yang akan merusak, ya. Makanya udah cukup, dosa kita udah terlalu banyak sama Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni kita, jangan sampai lagi buat dosa kepada orang lain. Inilah karena di akhir zaman begitu bertebarnya medsos, ya, dari urusan agama udah nauzubillah deh. Urusan bola kayak urusan apa aja udah. Lihat komen aja, jangan pernah komen yang macam-macam, apalagi nggak tahu ilmunya. Ya, jangan menghina, mencela, walaupun itu sifatnya olahraga atau apa. Jangan yang kesannya jadi provokasi dan sebagainya. Apalagi kalau udah urusan agama, waduh. Ya, cukup. Ya, makanya ini kita duduk, kita belajar. Ini masalah kita bicara masalah ilmu tasawuf, ya, menjaga hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia dengan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah panjang umur sehat afiat. Pada sesi berikutnya malam Selasa di malam Rebo kita lanjutkan lagi pelajaran kita sampai yang membatalkan
sholat, insyaallah panjang umur sehat afiat. Ala diniyah qulatul sholih wa hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qulna di sirril Fatihah. Nasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah hujan. Ini hujan aja nih masih keringetan. Panasnya memang beda ya, tapi mudah-mudahan nggak kekirim ke sini. Karena negeri belahan lain nih seperti Thailand, Filipina itu namanya, kalau namanya dalam bahasa BMKG El Nino ya, yang panasnya di Thailand aja udah di atas 40, banyak yang tewas, yang mati karena nggak biasa. Bisa datang ke Indonesia, orang udah tetanggaan kan di jalan, bisa datang bisa enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat hujan aja masih panas, apalagi lebih dari itu, ambil hujan panas, nikmatin aja rahmat ini dari Allah taala. Tapi kalau aneh mau ngaji gimana hujan? Gak ada persoalan mau apapun yang terjadi. Itulah namanya cinta. Ente sering dengar kan ungkapan cinta, lautan akan ku seberangi, gunung akan kudaki, kan begitu ya. Lah, kenapa? Karena cinta itu bahasa sebenarnya dari agama. Dari agama. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pecinta kepada yang dicintainya muti'un. Muti'un itu taat. Ya, diikutin apapun juga. Jadi kalau inti cintanya mau hujan, inti duduk. Tapi kalau inti cintanya jangan sama aneh dah. Aneh nggak pernah mengajarkan untuk cinta sama aneh. Cinta sama Allah, cinta sama ilmu Allah, cinta sama ilmu Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Gak ada urusan mau hujan datang. Karena cintanya ambil ilmu. Tapi kalau cintanya mau hujan, asik ini ngekep bini, gitu. Ya paham ya? Gitu. Jadi apapun persoalannya kembali kepada kita. Insya Allah juga besok hari Minggu itu hall luar Batang ya, yang bisa datang usahakan, mudah-mudahan kita bisa datang. Kalau datang ke sana nggak usah nyari-nyari aneh, nggak usah. Datang ke sana, ntar kalau ketemu ya ketemu ya, aneh mungkin naik kereta atau apa, sebenarnya lebih enak, nggak capek ya. Nggak capek, penting keluarin duit gedean sama aja ya, naik kereta sampai sana naik bajai ya. Oh pakai berongkos ya, berongkos naik mobil berongkos juga. Berongkos gak? Berongkos cuma agak jauhan. Kalau ini kan enak jalan. Ya, udah naik kereta enak. Ya, pagi-pagi jam 7 udah naik kereta. Ya, insya Allah kita sehat afiat. Mudah-mudahan apa yang dihajarkan oleh orang-orang baik kita keterima, dapat limpahan dari mereka, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah.